Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga keluarga kita dan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan dohiran wa batinan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sang peterang hati dari kesesatan menuju keterangan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini, Pak Guru akan menerangkan. Jadi kalian di rumah tolong disimak dan dimengerti dan difahami apa yang akan Pak Guru terangkan berikut ini. Baik anak-anak, untuk pembelajaran ketiga, untuk pembelajaran Al-Quran Hadis, kali ini kita akan membahas tentang surat At-Takasur. Jadi untuk kelas 4, untuk pembelajaran hari ini adalah surat At-Takasur. Mari kita baca bersama-sama. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, surat At-Takasur adalah surat yang ke-112 dari 114 surah. Dan surat At-Takasur ini terletak pada juz yang ke-30 atau dikenal dengan juz amma. Surat At-Takasur terdiri dari 8 ayat dan juga termasuk surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan At-Takasur ini adalah artinya bermegah-megahan dan diambil dari surat atau diambil dari ayat yang pertama. Baik, mari kita menerjemahkan surat At-Takasur per ayatnya. Ya, terjemahan surat At-Takasur, mari kita ulangi, baca dan kita terjemahkan arti dari setiap ayatnya. Baik anak-anak, kita baca dulu. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan dalam telah melelaikan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali kamu tidak, kelak kamu akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Selanjutnya ayat yang terakhir.
Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Itu adalah terjemahan dari surat At-Takasur ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita memahami isi kandungan surat At-Takasur. Apa sih isi dan kandungan dari At-Takasur? Asbabun nuzul dari surat At-Takasur ini menurut Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraidah meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua kabilah, yaitu kabilah Ansor, Bani Harisah dan Bani Haris yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Nah, jadi di sini itu ada sebuah kabilah yang mana mereka itu menyombongkan diri dengan kekayaannya. Dengan peristiwa itu, maka ayat ini adalah sebagai teguran bagi kita agar supaya kita tidak menyombongkan tentang harta yang kita miliki. Bahwasanya nanti Allah Ta'ala itu akan memintai pertanggungjawaban atas harta yang kita miliki selama ini. Maka dari itu kita tidak boleh berfoya-foya di dalam harta. Kenapa kita tidak boleh berfoya-foya di dalam harta? Karena Allah Ta'ala itu sudah menyiapkan tempat bagi orang yang berfoya-foya di dalam harta, yang lalai itu di tempat yang sudah disediakan, yaitu neraka Jahim. Itu adalah tempat mereka yang berfoya-foya di dalam harta. Dan juga Allah Ta'ala akan memintai pertanggungjawabannya. Harta itu dikemanakan? Harta itu dipakai apa? Itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai diceritakan orang yang berfoya-foya itu lebih lama hisapnya daripada orang miskin. Orang kaya itu lebih lama hisapnya daripada orang miskin. Ya, ini maksudnya karena mereka setiap hartanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kelak ketika dia sudah meninggal. Baik, sebagai kesimpulan dari surat At-Takasur adalah: 1. Surat At-Takasur mengungkap tentang perilaku orang yang membanggakan kemewahan dunia dan bermegah-megahan hingga melalaikan kehidupan akhirat. 2. Orang yang berperilaku bermegah-megahan yang menganggap bahwa ia akan memperoleh kenikmatan yang abadi, padahal kehidupan dunia adalah bersifat sementara, dan kelak mereka pasti akan diminta pertanggungjawaban tentang harta yang dimiliki serta yang mereka bangga-banggakan di dunia. Itu adalah kesimpulannya dari surat tersebut, dari ayat-ayat tersebut, dari surat At-Takasur ini. Selanjutnya yang ketiga, surat At-Takasur juga menjelaskan tentang ancaman siksa, yaitu berupa neraka, yang tadi neraka Jahim, tempat bagi orang yang suka bermegah-megahan dan membanggakan harta sehingga melalaikan tujuan kehidupan yang hakiki, kelak akan berada di neraka Jahim. Baik, selanjutnya hikmah akibat dari perbuatan tercela yang diungkapkan dalam surat tersebut yang harus kita jauhi itu diantara lain yaitu tentang yang pertama, tidak berbangga-bangga atau tidak membangga-banggakan harta yang dimiliki. Nah, kita tidak boleh bangga dengan harta yang dimiliki. Memilih pola hidup sederhana tapi bermartabat, cukupan, tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Harta kekayaan yang dimiliki tidak menjadi lalai dalam mengingat Allah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. 5. Bersikap selektif dalam mencari harta dengan tidak menghalalkan segala cara. Mencari harta yang halal dan baik adalah bersifat wajib. Menganggap bahwa harta kekayaan yang dimiliki adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itulah adalah yang kita ambil dari surat At-Takasur tersebut. Hari ini tidak ada tugas, cukup kalian dengarkan dan pahami, diulangi di rumahnya tentang apa yang Pak Guru terangkan tadi. Diulang-ulang sampai kalian paham dan tahu tentang isi dari surat At-Takasur tersebut. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.